Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Dunia Rambut Channel. Kita sekarang kedatangan berbermen kita juga yang berasal dari Sukabumi juga, yaitu adalah Bang Samsul. Hey, Kamu sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Kang Samsul tuh di BBS Barbershop sudah berapa lama ini? Kalau saya di BBS Barbershop ada 2 tahunan, 2 tahunan. kurang ya? lebih 2 Lumayan, tahun. ya. Ya. Di cabang ini ya Ya awalnya sih saya waktu pertama di BBS tuh di Sumberjo dulu. dulu di Sumberjo Ya, dulu. dulu di Sumberjo. Waktu Sumberjo masih Ya, ada ya. Pokoknya waktu Sumberjo masih ada, saya tuh di Sumberjo. Nah selama di situ tuh kurang lebih ada 2 bulan atau 3 bulan lah. Dari situ dipindahin ke Strat 2. Oh, dari ke Strat 2 Ya, berarti. Dari awal Strat 2 sudah di Ya, Strat 2. Ya enggak, belum ya? Oh, belum iya, iya. pas Karena awal di Sumberjo. Ya, awal-awalnya Sumberjo, cuma Iya, iya. pas berjalannya Strat 2 ada berapa bulan ya? Pokoknya pas awal bulan puasa 2024 kalau 24 ya? Ya, kalau nggak salah. Nah, dari situ tuh kan berjalannya Strat 2 kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan juga. Nah, saya baru dimasukin di situ. Oh, iya, iya, iya. Jadi awalnya itu di Sumberjo dulu ya. Ya, awal mula di Sumberjo dulu. Sekarang sudah paten di Strat 2. Ya, sekarang alhamdulillahnya jadi netap di sini makanya. Ya, Gimana betah di Balikpapan? ya awal-awalnya sih dari cuaca dulu sih. Awalnya? Ya, semuanya awal, pastilah. Ya kan Panas, kalau gerah. di Sukabumi kan dingin kan, pas Ya, begitu Sukabumi dingin. datang ke Balikpapan dari perubahan cuaca, ya Alhamdulillah mengikuti adaptasinya lagi. adaptasi. Ya. Ya lama-lama pasti betah sih. Karena Balikpapan itu nyaman untuk dihuni. Ya, Keren kota Balikpapan pokoknya. pokoknya the best pokoknya di Balikpapan. Nah dulu tuh jadi awal dari ke Balikpapan tuh kan dulu di Sukabumi ya, Sukabumi dulu. Ya, dulu di Sukabumi. Dulu ada pengalaman kerja di mana aja sebelum ke Balikpapan itu dari awal. Nah, sebelum ke Balikpapan tuh sebenarnya pas begitu lulus sekolah kurang lebih ada 3 bulan lah pas lulus sekolah tuh. Nah, awalnya kan orang tua bilangnya tuh mau kuliah kah atau mau kerja. Oh, dulu gitu ya. Ya, dulu tuh bilangnya kayak gitu. Kan apa namanya, orang tua kan ibaratnya pengen anaknya menjunjung ilmu lebih tinggi lah. Iya. Nah, dari situ saya menjawab pertanyaan orang tua yang tadi. Saya tuh kataku pengen kerja aja. Ya, begitu lulus 3 bulan saya nyari kerja langsung ke Tangerang awal mulanya. Awal mulanya ke Tangerang. Nah, dari situ tuh ada teman tuh ngajak tuh ada kerjaan cuma di pabrik katanya. Ya kata saya tuh ya apa aja lah, yang penting kan buat pengalaman lah ibaratnya. Di Tangerang ya. Ya, di Tangerang. Akhirnya berangkat ke Tangerang. Ya, akhirnya berangkat ke Tangerang di situ. Di Tangerang tuh kerja apa itu? Kalau di Tangerang saya bagian mebel, lemari. Oh, mebel? Ya, bikin lemari kayak kursi klasik-klasik lah gitu kan. Nah, kalau di bagiannya saya dulu di bagian finishing. Oh, finishing kayak amplas. Ya, kayak amplas, kayak ngecat, tapi pakai kompresor udara. Ya, bisa berarti pakai kompresor ya? Ya, ya insya Allah saya bisa lah. Insya Allah. Ya pernis Ya, gitu kan? kayak pernis, terus kayak epoksi, terus kayak warna-warna dasar yang terang lah gitu kan. Iya, iya. Itu berapa lama itu di Tangerang? Kalau dulu saya kurang lebih tuh 6 bulan. Kenapa cuma 6 bulan? Ya kan pas awal masuk tuh kalau nggak salah Agustus, kalau nggak Agustus September, pokoknya kurang lebih 6 bulan. Pas begitu udah menjalani akhir tahun kan, di situ tuh ya pengurangan karyawan lah ibaratnya. Nah, di situ tuh katanya ada pengurangan karyawan. Ya, ada pengurangan karyawan. Dari situ kata nanti dipanggil lagi kalau nggak awal tahun, pertengahan. Ya sudah, dari situ dikeluarin dulu. Pokoknya hampir mau 50% lah. 50% ya? Iya, pas dikeluarin tuh. Makanya dari situ tuh pas pulang
awal awal bulan tuh memang mau nyari lagi kan, ibaratnya daripada ibaratnya nunggu yang itu aja gitulah. Iya sih. Daripada nunggu yang itu Ya. dipanggil lagi nggak tahu kapan. Ya. Akhirnya habis dari situ ada om ngajak di Bogor. Oh, dari Tangerang ke Bogor. Ya, dari Tapi Tangerang. pulang dulu ke Sukabumi dulu kan? Nganggur dulu. Berapa lama nganggur? Ya, selama 2 mingguan lah kalau Oh, 2 nggak salah. minggu. Pokoknya terhalangnya tuh pas begitu mau tahun baru. Ya, pertengahan bulan Desember saya pulang. Pokoknya pas awal tahun Januari itu saya udah mau berangkat lagi sebenarnya di situ. Nah, dari situ nggak lama om ngasih kabar katanya. Kerja gak di situ? Kataku baru juga keluar, ibaratnya resign lah kalau bahasanya resign. Kata om tuh ada kerjaan di sini kalau mau, tapi ya ibaratnya kotor lah gitu kan. Iya. Tapi kata saya ya gak apa-apa lah, yang penting ibaratnya ada kegiatan di tempat lah gitu kan. Yang penting makan nyari pengalaman dulu kan. Ya, Minum dulu Mang Samsul. diminum. Mantap ini es kopi susu. Mantap. Jadi dari situ tuh langsung ke Bogor ya? Ya, pokoknya pas begitu dari Tangerang saya langsung di Bogor. Oh iya ya langsung ke Bogor ya. Berarti dari Bogor tuh dari Tangerang ke Bogor. Berarti Bogor itu bidangnya pekerjaan apa lagi? Nah, kalau untuk di Bogor kan Om tuh tahu ya meskipun belum lama lah gitu kan kerja di pabrik mebel itu bagian finishing tuh. Nah, Om tahu bahwa ya saya tuh di bagian ngecatnya gitu kan. Iya, kebetulan Om tuh butuh yang buat finishing. Oh, di bidang itu juga Ya, sama di bidang itu, gitu. cuma bedanya tuh kalau dia di bagian part-part motor gitu ya. Part-part ya, motornya. ibaratnya kalau ini tuh ngeripen lah, Ya. ngecat ulang warna lain gitu kan. Repair lah ya. Ya, repair. Di situ berapa lama di Bogor? Kalau di Bogor sama juga sih sebenarnya, 6 bulan juga. 6 bulan juga. Nah, setelah kerja di Bogor berarti 6 bulan. 6 bulan tuh berarti pulang lagi ke Sukabumi. Nah, kalau ya Nganggur lagi berarti. ya itu nganggur itu agak lama kalau nganggurnya pas begitu pulang di Bogor tuh. Kalau pulang dari Bogor nganggur itu 2 bulan kalau. Oh, 2 bulan lumayan ya. Ya, agak lama. Makan tidur. Ya, pokoknya nongkrong keluar lagi. Nongkrong gitu kan. Akhirnya terus tuh habis dari Bogor nganggur 2 bulan. Udah habis nganggur 2 bulan, ada tawaran berarti? Enggak, sebenarnya masih ada pengalaman lain lagi. Cuma beda kalau itu di bagian gudang. Oh, gudang ada lagi ya? Ya, cuma kalau itu di Kerja Jakarta. berapa lama? Oh, Jakarta. Ya. Kerja berapa lama? Kalau itu cuma sebulan. Oh, sebulan. Ya, soalnya ibaratnya memang habisin itu kayak kontraknya kerjasama dengan PT lain lah gitu. Iya, ya. Di bidang? Di bidang gudang tuh dulu bagian draper ngantar susu. Oh, di susu ya? Ya, di susu. Cuma kayak udah susu udah jadilah gitu kan. Jadi saya cuma nganterin doang ke toko. Itu kerja sebulan berarti di situ ya? Ya. Habis itu kerja, balik lagi ke Sukabumi nganggur lagi? Nah, habis itu nganggur lagi, cuma sebulan. Sebulan. Habis dari situ Dari situ tuh ada tawaran. Ada tawaran dari? Awalnya tuh sebenarnya kan awal mulanya mau ke Balikpapan berarti ini ya? Awal mulanya mau ke Balikpapan. Cuma pas dulu tuh memang diajak ke sini juga. Kan ada temen lah di sini tuh sebenarnya. Di BBS Barbershop ini tuh. Saudara ya? Ada saudara. Awalnya ngajak tuh pas begitu pulang dari Jakarta. Tuh. Pas mau berangkat, cuma kan saya minta izin dulu orang tua lah ibaratnya kan. Minta izin dulu orang tua awalnya. Ya sebenarnya tuh kayak gimana ya? Ngizinin gak ngizinin lah gitu kan. Jauh juga gitu Kalimantan. Ya, awalnya itu. Awalnya tuh di situ mending nyari lagi di sini lah gitu kan daripada jauh-jauh dengan keluarga. Ya, dekat keluarga. Ya biasanya gitu sih. Ya, berjalannya waktu di situ tuh ada berapa lama ya? Ya pokoknya berbulan-bulan tapi ya berarti. ada berbulan-bulan lah gitu kan, cuma dengan keadaan memang masih nganggur gitu. Ya tapi jadi nggak ada tawaran dari saudara tuh
di Balikpapan tuh di barber. Berarti ya enggak lah, nggak berminat. Awalnya kan seperti itu. Awalnya memang seperti itu. Terus tuh bisa ke Balikpapan ada tawaran dari teman awalnya tuh. Ternyata yang di barber ditolak. Ya. Terus tuh berapa lama kemudian itu ada tawaran tuh? Berapa lama kemudian ada. Berapa lama itu maksudnya, itu berapa minggu atau hitungan seminggu, 2 minggu? Kalau nggak salah. Sebulan kemudian nggak ada? Ya kurang lebih. Sebulan kemudian ada tawaran, kebetulan ke Kalimantan juga, ya, Balikpapan. Tawaran dari mana itu? Tawaran dari Pertamina awalnya. Pertamina. Ya, dari Pertamina, bilangnya kan teman tuh. Tapi ngizinin orang tua ngizinin. Awalnya enggak juga sama juga. itu. Cuma kan karena ibaratnya udah Pertamina nih mantap katanya, gajinya gede. Ya awalnya tuh kan kayak gitu kata gitu. Sekarang kan ibaratnya bilang ke orang tua tuh daripada di sini ibaratnya nyari kerja susah gitu kan. Iya. Makanya kata saya tuh yang ya udahlah, cobalah. Ya, coba-cobalah gitu kan, buat pengalaman keluar pulau juga ibaratnya kan. Kalau ini tawaran ini dari teman di Sukabumi. Ya, teman dari Sukabumi. Sebenarnya dari bidang itu tuh ngajaknya ke teman dulu. Cuma si teman tuh nggak bisa, ibaratnya ada konflik apalah gitu kan dari ininya, makanya dilemparin ke saya. Ada datang ke rumah tuh, mau gak gini. Ngebutuhinnya dulu tuh kalau nggak salah 3 orang di Pertamina ini ya. Di Pertamina. Dari situ tuh kata saya kalau ada teman mau gitu kan. Dari situ tuh berangkat lah kalau nggak salah ke sini, di sini. Ya memang kan ibaratnya perjanjian dulu lah sebelum berangkat kan. Perjanjian awal bilang mandornya tuh bangsa dari gaji. Iya. Terus jadi gaji berapa? Ya gaji berapa? Tiket ditanggung sudah pasti. Ya kalau tiket memang ibaratnya udah ditanggung lah gitu kan. Tempat tinggal sudah ada lah. Yang namanya Pertamina kan orang siapa yang nggak mau lah kerja di Pertamina. Jadi nggak banyak mikir. Oke lah mau ke Pertamina. Walaupun ya ibaratnya kita belum berpengalaman di bidang ini gitu. Ya memang belum ada pengalaman kan. Cuman karena diajak, ayo. Dengan dijanjikan dulu tuh dijanjikan tuh per harinya tuh 250. Per harinya 250.000. Cuma udah di luar ini. Udah bersih lah ya? Ya udah bersih, kayak makan apa? Transport. Itu belum termasuk lemburan? Belum. Pokoknya kalau sama lemburan kalau nggak salah tuh 250 mah nyampe katanya. Ya, kata mandornya tuh bilang kayak gitu. Pas sudah di sini awalnya kan nggak langsung kerja lah pas begitu awal datang tuh. Ya ibaratnya mending lah kalau 1 hari 2 hari gak jadi masalah. Sebenarnya ini tuh agak lama juga pas begitu datang di sini tuh. Gak langsung kerja. Nggak langsung kerja? Ya, berapa lama stay-nya berarti? Stay-nya tuh kalau nggak standby lah ya? Ya katanya nanti dikasih kayak apa namanya tuh, disuruh tes kesehatan segala macam lah gitu kan. Sama bikin kayak edikat, sama nanti dikasih baju seragam. Kalau nggak salah di 2 minggu. 2 minggu standby, tapi digaji 2 minggu itu selama 2 minggu. Bilangnya tuh selama 2 minggu meskipun nggak kerja, dapat digaji selama 2 minggu tuh. Nah dari situ tuh kayak apa namanya kan jenuh lah, bosan lah gitu kan. Akhirnya bilang ke mandor tuh, bilangnya tuh ya kapan gitu kan, saya udah jauh-jauh dari kampung gitu kan ke sini, dikira mau langsung kerja. Ya katanya nanti sabar-sabar dulu, nanti juga diproses. Nah pas begitu selama 2 minggu di situ kan dikasih bikin edikat. Kerja. Ya. Langsung. Nah ini tuh kerjanya itu memang di Pertamina pusat bukan, atau di bagian atau di sub apanya bagian dari Pertamina. Nah sebenarnya tuh saya juga merasa janggal gitu kan, bilangnya Pertamina, otomatis kan ibaratnya mau siapapun itu. Iya di Pertaminanya. Ya di Pertaminanya tuh ibaratnya udah hebat lah gitu kan. Nah pas udah datang ke sini malah jadi kayak kayak helper gitu. Ya pembangunan lah gitu. Jadi di bangunan. Ya jadi ada PT lain lagi gitu di PT lain lagi jadi. Di PT lain lagi.
kata saya. Yang sudah kerjasama bersama Pertamina gitu. Iya. Nah, saya tuh merasa janggalnya sebenarnya tuh kalau bilangnya dari awal kayak gitu, kayak misalnya di Pertamina, terus nanti ada harusnya dibilangin. Ya, ada kerjasama lagi, ada kerjasama laginya tuh dengan PT-PT lain. Nah, kalau gitu kan ibaratnya nggak terlalu berharap dengan nama yang sebesar besar Pertamina lah gitu kan. Nah, pas begitu ngedengar di PT lain, nah ibaratnya mau gak mau ibaratnya udah datang. Ya, udah terlanjur datang. Gak mungkin pulang lagi. Ya, dari situ sudahlah jalanin dulu. Jadi biasa jadi di Balikpapan dulu yang bagian di Pertamina yang ini tuh walaupun PT-nya lagi yang lain lah ya. Berarti kerjanya itu di lapangan berarti ya? Ya, malah bagian-bagian apa itu dulu tuh? Kalau dulu saya bagian helper. Oh, helper. Ya, kayak bikin jalan dari beton lah kayak itu kan, kayak pasang jalan. Ya, ngecor, kayak pasang-pasang wermes. Oh, wermes ya, kayak masang kawat. Ya, ngiket lah gitu bahasa ini, ngiket. Terus sama bikin bigisting juga. Ya intinya mah kerja di bangunan lah ya berarti. Ya. Walaupun dengan PT-PT yang di bawahnya Pertamina kerjasama gitu. Ya, betul. Dari awal dari Sukabumi itu nggak dibilangin bahwa kerjanya itu seperti itu apa enggak kan? Nggak dibilangin. Taunya di sini. Nggak dibilangin sama sekali. Itu berarti jaraknya tuh berapa bulan berarti kerja di situ? Kalau kerja di situ 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan kerja di situ. Setelah kerja di situ 6 bulan ada pemikiran pengen keluar, pengen pulang, ya. Atau memang dikontrak? Memang ada kontrak kan. Kontraknya durasi berapa lama? Durasinya tuh kemarin tuh dari PT itu 8 bulan. Oh, 8 bulan? Ya, cuma janggalnya tuh nggak nyampe 8 bulan. Cuma 4 bulan atau 5 bulan. 4 bulan udah bulan tuh mau ada pengurangan atau? Ya, udah ada pengurangan katanya kerjaannya udah kelar. Udah beres? Oh. Ya, udah selesai katanya. Nah, dari situ juga udah bimbang lah gitu kan, mau kemana lagi gitu kan, mau pulang kah atau. Tapi berarti tahu dari situ tuh udah tahu dari Kalimantan kan, berarti Balikpapan juga kan. Saudara di Balikpapan juga, berarti akhirnya menemui saudara ini ya. Walaupun belum ada niat tawaran dari situ lah ya. Ya memang belum ada niat, cuman ya mungkin silaturahmi, main ke rumah. Ya awalnya ke saudara tuh dulu tuh pas mau hari besar Idul Fitri. Oh, pas Idul Fitri, Lebaran. Ya pas awal mau puasa. Oh, mau puasa. Ya awal mau puasa, ibaratnya komunikasi lah gitu kan. Kan ngedengar ada saudara di sini, dikira jauh gitu kan. Dekat. Ya dari tempat kerja tuh dikira tuh jauh, komunikasi dengan saudara tuh di sini. Kataku tuh sebelah mana? Ini kan dapat libur juga kan. Terus jenuh juga kayak libur di mes gitu ya. Di mes. Akhirnya suatu saat saya main ke tempat saudara. Padahal tuh memang pulang pergi tuh dekat gitu kan. Ibaratnya bisa mampir lah gitu kan. Kayak Gojek online lah apa ya. Berarti dari situ tuh udah mau resign di sana tuh berarti ada tawaran jadi tukang cukur berarti ya? Di barber ya ada tawaran? Ya di barber. Mikir-mikir dulu nggak itu ada tawaran dulu tuh? Kalau dulu atau saya udah nggak mau balik ke Sukabumi, langsung mau kerja di barber aja? Nah dulu tuh kan memang sempat ada tawaran dulu kan sama saudara tuh gitu kan. Terus apa namanya tuh kayak tanggung lah gitu kan, bahasa ininya tuh tanggung, mau pulang ibaratnya belum terlalu lama lah pengalaman di luar tuh ya baru kan? Beberapa bulan ya kan? Baru beberapa bulan akhirnya saudara ngajak ke mau gak katanya di barber shop kan, cuma bagian nyukur gitu kan. Nah dari situ tuh mumpung ada kesempatan kan, ibaratnya saya ada kesempatan. Tapi kan dulu katanya sebelum di barber juga sudah ada basic nyukur di ini kan, maksudnya di ke teman. Ya memang ada basic sebenarnya. Ada, jadi tinggal pengembangan lah. Ya ibaratnya adaptasi. Di training dulu ya. Ya adaptasi lagi dengan apa namanya tuh ya kayak belajar di lingkungan barber lah. Mengikuti gitu. Dengan lingkungan barber, adaptasi, ngikutin model-model rambut terkini segala macam kan.
Iya di situ. Itu sekitar training dulu berapa bulan itu? Kalau dulu aku training kurang lebih Ada 3 bulan. 3 bulanan. 3 bulanan karena sudah tinggal mengembangkan. Ya, karena kalau sudah mengembangkan udah nggak terlalu lama, udah bisa cuman tinggal clipper, cuman mesin aja gitu kan. Berarti jadi tukang cukur udah kurang lebih 2 tahunan lah ya. Ya kurang lebih 2 tahunan. Jadi gimana berarti di barber itu betah? Suasananya gimana? Enak atau gimana jadi tukang cukur? Ya kalau dijalanin menurutku saya lebih nyaman lah. Nyaman Ya karena dengan suasana barber yang mengenal satu sama lain. mengenal satu sama lain. Customer. Terus ya kayak elegan lah gitu kan di dunia barber gitu kan. Iya. Punya kedepannya udah kita punya skill. Ya. Jadi apapun itu kita kalau punya skill tuh kan jadi orang tuh membutuhkan kita. Ya. Apapun bidangnya. Kadang kan orang tuh ngelihat itu, yang pertama orang mau kerja itu apa misalnya, gajinya berapa, mau nggak kerja di ini, gajinya berapa, tapi dia nggak punya skill. Tapi kalau kita punya skill ditawarin kerja di mana gitu, bisa di bidang nyukur. Yeah. Kita mau kerja di mana aja kan ibaratnya kita punya skill, bisa nego harga lah. Berani harga berapa, gaji berapa, karena kita punya skill, kita dibutuhkan. Kita nggak dipandang remeh sama orang gitu. Jadi tukang cukur itu kan mahkota, rambut tuh mahkota. Ya kan? Jadi nggak dipandang karena kita punya skill walaupun bidang apapun. Ya ibaratnya buat jangka ke depannya juga gitu kan. Ibaratnya saya udah tua bisa buka sendiri. Ya, bisa buka sendiri. Ya walaupunnya dengan kita obrolan dengan sebelumnya di podcast sebelumnya ya pasti semua orang ya pasti seperti itu, ada jenjangnya ke depannya. Buka sendiri kan, buka usaha sendiri, barbershop, apapun nanti namanya. Penting di-upgrade ilmu segala macam. Ya. Berarti sekarang bisa apa aja ini? Maksudnya tuh megang apa aja di selain nyukur kan? Alhamdulillahnya saya tuh udah megang apa? Megang kayak smoothing, perming, kayak ngecat rambut, highlight rambut gitu kan. Ya dengan dasarnya memang dari motong gitu kan, nyukur gitu kan. Alhamdulillah dengan. Jadi semakin kita punya ilmu banyak, semakin kita ibaratnya dalam tanda kutip tuh bisa mendapatkan uang dengan gampang lah. Gampang, karena kita punya skill. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Apapun itulah, kasarnya yang kecil-kecil juga bisa. Kita bisa motong rambut, contohnya di kampung. Kita punya skill, biasa kerja di barbershop. Ya nggak mungkin rokok sebatang atau kopi sebungkus atau 1 gelas. Wah ini ilmunya lumayan lah, ya lumayan 20.000 lah, 30.000 ibaratnya gitu kan. Apalagi kita buka sendiri gitu. Makanya sayang kalau kita lewatkan, kita misalnya punya skill mencukur gini ya. Setelah kita resign dari tempat sini misalnya, atau di Balikpapan kita kerja di luar, ada yang nawarin kerja di pabrik lah, di mana atau apa, sayang sebenarnya. Harusnya bidang ini tuh ya terus kita tekuni aja. Jalanin lah ibaratnya. Sampai tua. Iya, jalanin di bidang satu ini. Iya, target kita berarti apa? Jadi owner, buka usaha kan itu semuanya yang dituju kan. Ya, amin. Makanya dari sini ilmu ambil segala macam, nabung, ya kan? Ya benar. Jadi kedepannya ini ada rencana, target kedepannya ini apa? Target kedepannya sih saya memang pengen. Ya ada rencana pasti pengen buka sendiri lah. Meski dengan berjalannya waktu, gak tahu berapa lama lagi di sini gitu kan. Tapi suatu saat saya pengen buka di sana. Iyalah, amin, didoakan. Yang penting kan sukses, kita sukses bersama. Amin. Terima kasih doanya Kang. Sehat. Amin. Target lah pokoknya. Nah sekarang mumpung masih muda gini kan, kerja yang giat, disiplin, ya belajar terus lah. Apalagi yang belum bisa koreksi lagi, upgrade. Ya kalau di bidang barber enak kan. Ya sebenarnya di bidang barber tuh asal kita mau belajar sama
ngupgrade diri sendiri sih. Upgrade Diri sendiri sebenarnya. Upgrade skill gitu ya. Skillnya ditingkatkan lagi gitu kan. Ibaratnya nggak cuma stay di situ-situ aja. Nyukur aja gitu kan. Makanya perlahannya waktu kita tuh harus mengupgrade lebih tinggi lagi lah gitu kan. Iya. Karena belajar aja terus. Karena nanti juga kan model-model rambut, potongan rambut kan pasti sudah berbeda-beda tiap tahunnya. Ada model apa. Pasti banyak model-model baru lah gitu kan dengan nanti ke depannya lagi. Terus tuh kadang kan kita bukan sebagai tukang cukur juga kan ibaratnya kita tuh dokter ibaratnya. Ya, dokter ibaratnya rambut. Dokter rambut ini. Jadi keluhan-keluhan pelanggan ke kita tuh ya memang harus kita kuasai si ilmunya sampai apakah kalau rontok rambut pakai apa misalnya. Terus tuh jambang pingin tumbuh ini atau apa, pingin lebat pakai apa, atau keramas berapa hari, berapa minggu, berapa hari sekali, atau seminggu berapa kali kan gitu kan. Ya itu ngaruh juga. Jadi bukan karena hanya nyukur aja, nyukur model apa beres. Udah. Harusnya ya memang yang seperti itu yang harus ditonjolkan atau ngasih wawasan ke pelanggan-pelanggan di BBS Barbershop gitu. Jadi alhamdulillah nyaman ya kerja di BBS Barbershop ya. Biasanya yang lain kan 6 bulan resign. 3 bulan resign, sebulan resign. Di Balikpapan di BBS Barbershop sudah 2 tahun, berarti kan betah. Alhamdulillah dari lingkungannya, kotanya juga bersih lah gitu kan, enak. Kotanya untuk dihuni itu Balikpapan. Ya berarti apalagi ya yang mau ditanyakan, karena udah di Balikpapan, sudah kerja di BBS Barbershop, berarti yang kayak yang sebelumnya ya. Pokoknya ya upgrade tadi, skill, disiplin dan lain-lain ya udah pasti itu. Pokoknya ya kasih yang terbaik buat pelanggan-pelanggan di BBS Barbershop. Ya itu mah pastilah gitu kan. Iya, harus menjaga nama baik barber ya, BBS Barbershop dan lain-lainnya. Karena apa-apapun juga kan yang kena tuh kadang si A nggak benar, si B nggak benar, jangan ke BBS lagi atau apa kan gitu kan, bisa-bisa. Ya berarti kalau yang orang yang untuk pelanggan BBS Barbershop, Baraya Dunia Rambut Channel, yang mau cukur rambut, highlight, cat rambut, perming, keratin, smoothing, bisa ke BBS. Kang Samsul di BBS Barbershop. Cabang mana? Cabang Serat 2. Nah, di cabang Serat 2. Nanti kalau yang sudah langganan sama Kang Samsul, kalau sudah cocok, alhamdulillah. Yang nggak cocok berarti ya belum cocok, bisa sama yang lain. Karena di BBS Barbershop Serat 2, tukang cukurnya ada 4. Tepatnya di Jalan Serat 2, Gunung Samarinda, tembusan kilo 1, itu, belakang pemadam kebakaran. Ya paling gitu aja Kang Samsul. Ya. Semoga sukses selalu ke depannya. Amin. Selalu belajar lagi, upgrade skill, dan sukses dan sehat selalu lah intinya. Hatur nuhun untuk kebersamaannya. Sama-sama. Hatur nuhun semuanya untuk Baraya DRC. Sampai jumpa lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.